masih anak-anak? Masih remaja masih anak-anak? Anak-anak, remaja Bu. Anak-anak ya, anak-anak tapi tingkatannya sudah tidak SD, sudah kelas 9, sebentar lagi mau SMA ya. Kalau anak-anak itu yang ini tandanya anak-anak atau remaja itu, kalau remaja itu atau kalau dalam Islam itu balik ya, balik, sudah balik. Nah, pernah dengar kata-kata balik kan? Sudah balik atau sudah remaja kalau bahasanya biasanya itu. Nah, untuk mengetahui itu biasanya kalau sudah remaja, sudah balik itu kalau laki-laki itu mimpi basah ya. Bermimpi kayak mau kencing ternyata enggak kencing atau pas basah betulan gitu. Nah, itu tandanya sudah balik atau remaja. Kalau perempuan biasanya sudah keluar darah haid. Nah, itu namanya sudah remaja atau balik. Nah, tentunya yang kelas 9 sudah balik ini, ya. Belum masih adakah yang belum haid? Atau yang belum mimpi basah masih adakah? Nah, sudah semua. Sudah, biasanya umur 14 ke atas. Kalian umur berapa sekarang? 12, 13, 14. Ya, sekitar itulah nah, ya. Lulus SD kelas umur 12, 13, 14, 15 kan? 14, 15 itu. Nah, tandanya balik itu di situ. Umurnya 14 atau 15 atau kalau yang perempuan keluar darah haid, kalau yang laki mimpi basah itu namanya remaja atau balik ya. Nah, ketika waktu anak-anak ya, waktu masih anak-anak ya, belum haid ya kan. Kalau yang perempuan belum haid itu masih anak-anak itu ya. Kalau kalian melakukan sholat, kemudian amal-amal yang baik gitu tuh ya, sholat atau mengaji. Nah, seperti itu tuh, itu pahalanya itu mengalir buat ayah ibu kalian semua ya. Pahalanya itu mengalir buat ayah dan ibu atau bapak dan ibu kalian. Kalau waktu masih usia SD atau masih usia SMP kelas 7 belum balik itu, kalau kalian melakukan sholat, kalian melakukan ngaji, berbuat baik apapun itu pahalanya itu mengalir ke orang tua ya, ke orang tua atau ke orang-orang yang terdekat gitu ya. Tapi ketika sudah remaja, sudah balik gitu, pahalanya buat kalian sendiri juga mengalir kepada orang tua dan orang-orang terdekat keluarga. Nah, di situ nak ya. Jadi kalau kalian kemarin misalnya waktu masih belum balik, belum remaja itu tidak sholat, itu tidak berdosa artinya ya. Dan pahalanya pun mengalir ke orang tua atau keluarga dekat tadi. Dan kalau tidak melakukan pun tidak berdosa, tidak mendapat dosa. Seperti itu. Tapi kalau kalian sekarang itu sudah remaja ya, sudah balik gitu ya. Kalau sengaja meninggalkan sholat, kalau sengaja meninggalkan sholat gitu, kira-kira dosa atau enggak ya? Dosa, ya nak ya. Jangankan sengaja, lupa atau ketiduran, ya itu aja juga pasti ada resiko, ada sanksinya tentunya ya. Karena syariat Islam itu ya, syariat Islam itu kalau kita lakukan itu mesti dapat pahalanya itu berlipat ya. Satu kebaikan pahalanya mungkin 10 kali lipat ya. Contohnya baca ayat Al-Qur'an saja, satu huruf pahalanya 10 kali, coba bayangkan. Nah, di situ Islam itu enaknya. Satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat, bayangkan. Kemudian kalau kejahatan itu dosanya cuma satu atau dosanya seberat yang dilakukan saja ya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Nah, di situ kalau kita melakukan dosa. Jadi tidak dikurangi, tidak lebihi, setimpal dengan yang dilakukan dosanya. Tapi kalau berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, maksud Ibu, pesan Ibu, Nak, kita kan sudah remaja, kita kan sudah balik ya. Kalau laki-laki usahakan sholatnya itu di masjid. Karena
apa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu laki-laki itu sholatnya wajibnya di masjid ya. Sholat di masjid itu termasuk juga apa ya amal soleh, amal kebaikan yang berkaitan dengan juga ini apa bakti sama orang tua ya. Kalau kita misalnya ke masjid ya, yang laki-laki terutama kita ke masjid, pasti orang tua kita akan senang. Sholat duhur ke masjid, kemudian asar, maghrib, isya, ya, subuh apalagi ya, subuh itu banyak godaannya, tapi kalian tetap bangun ke masjid, melangkahkan kaki, membawa motor misalnya yang kok bawa motor ya, kan belum punya SIM, tapi kalau deket-deket aja boleh aja kali ya. Nah, kalian apa sholat di masjid pasti bakal orang tua kalian akan senang dan kalian juga dapat pahala ya. Pahalanya akan menjadi 27 derajat, 27 kali lipat sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu ya. Terutama yang laki-laki sholatnya di masjid ya dibiasakan. Apalagi ini sebentar lagi menjelang Ramadan ya. Nanti ada tarawih ya. Usahakan anak apa nanti Ramadan puasanya dijaga, kemudian sholatnya usahakan di masjid ya. Yang perempuan juga boleh sholat di masjid ketika tarawih gitu. Tapi kalau sholat 5 waktu sunahnya di rumah ya. Sholat sunahnya di apa? Sunahnya tidak wajib ke masjid, artinya boleh ke masjid tapi tidak wajib ke masjid. Kalau laki-laki itu wajib ke masjid ya. Sampai ada sahabat Rasulullah aja dulu ketika tidak mereka sahabat itu tidak melihat, mata dua-duanya tidak melihat, kakinya juga tidak sempurna. Tapi dan rumahnya jauh dari masjid. Tapi masih mendengar adzan. Tapi kata Rasulullah tetap ke masjid karena masih mendengar adzan, seperti itu ya. Laki-laki itu sampai seperti itu disampaikan Rasulullah para sahabat itu ya. Jadi laki-laki itu usahakan mulai sekarang ya. Kapan lagi kalau nggak mulai sekarang ya yang laki-laki. Nah, nanti kalau sudah keburu SMA, alasan nanti banyak tugas lagi, banyak PR lagi, tidak sempat lagi. Kuliah juga gitu. Nah, kebaikan itu memang awalnya harus dipaksa. Nah, tanamkan dalam jiwa kalian, dalam hati kalian. Oh iya, aku mau berbuat ini. Oh iya, aku melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah. Nah, tanamkan seperti itu sejak dini. Dan setengah dipaksa nggak apa-apa. Nanti akan terbiasa. Terbiasa kebaikan itu adalah suatu apa ya? Suatu kemuliaan, suatu apa namanya? Pahala, suatu kemuliaan, suatu rezeki, rezeki pahala yang subhanallah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu apa harus di-manage gitu ya, pintar-pintar manage diri kita ya kan. Memanage diri, kapan aku harus sholat, kapan aku harus belajar, kapan aku harus ke masjid. Nah itu untuk sholat, yang laki-laki harus ke masjid. Untuk yang perempuan itu kalau apa namanya menunda-nunda sholat itu boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Kalau menunda-nunda sholat itu nggak boleh. Karena apa? Menunda-nunda sholat itu termasuk laki perempuan ini ya. Kalau menunda-nunda sholat itu termasuk orang yang lalai. Lalai. Atau menyepelekan. Atau meremehkan bahasa ininya. Ya. Jadi nggak boleh. Kita tuh disuruh disuruh on time tentang sholat itu ya. Sholat itu disuruh tepat waktu. Karena apa? Karena kalau untuk yang perempuan mau mengolor-ngolor apa menunda-unda sholat, ketika adzan sholat duhur itu jam 12 misalnya. Kemudian jam 12 itu kalian belum sholat yang perempuan terutama. Ya kan? Terus molor-molor menunda-menunda sampai jam 2 mungkin. Nah, sampai jam 2 belum sholat duhur. Nah, sementara kalian waktunya haid. Datanglah haid kalian. Belum sholat. Nah, itu yang dikhawatirkan maksudnya. Maksudnya hadis yang disuruh sholat tepat waktu itu seperti itu. Ya. Disuruh sholat tepat waktu itu kalau perempuan seperti itu. Supaya jaga-jaga sebelum datang haid sudah sholat. Nah, kayak gitu ya. Makanya yang perempuan, ya yang laki perempuan. Kalau yang laki adzan langsung ke masjid. Kemudian yang perempuan bergegas, mengambil wudhu. Kemudian sholat di rumah ya. Jangan menunda-nunda. Kalau sudah adzan di panggilan Allah itu jangan menunda-nunda. Usahakan ya. Usahakan dilawan.
apa namanya, pikiran-pikiran, kadang ada pikiran malas, kadang pikiran menunda nanti aja gitu. Nah itu tidak boleh, itu adalah bisikan-bisikan apa nak? Setan. Ibu juga mengalami kayak gitu, tapi ibu lawan. Nah cara ngelawannya ya, ini bisikan setan ini. Terus langsung melangkahkan kaki ke kamar mandi, mandi kah, wudhu gitu, langsung kalau pengen mandi, kalau wudhu, kemudian melaksanakan atau mengerjakan sholat gitu ya. Sholat 5 waktu terutama ya itu. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Enggak boleh nunda-nunda waktu, enggak boleh nunda-nunda sholat itu seperti itu. Khawatirnya nanti yang perempuan sudah datang haid, sudah masuk sholat waktunya, tapi belum melaksanakan sholat. Itu akan berdosa. Karena sholat itu tidak bisa dikodok, tidak bisa dibayar seperti tidak bisa diganti. Tidak ada dalil yang nanti sholatnya dikodok atau diganti gitu, tidak ada. Nah itu kesalahan kita. Tapi orang-orang biasanya seperti itu, merasa bersalah, kemudian sholatnya diganti. Tapi mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kelalaiannya tadi. Mudah-mudahan dia diampuni, diterima sholat gantinya, sholat penggantinya. Biasanya orang-orang kalau lalai sholatnya itu atau bukom sendiri, kalau kemudian kelupaan atau namanya orang manusiawi ya, atau kelupaan orang sholat gitu kan, itu biasanya bukom langsung juga ganti sholatnya ya. Tapi tidak ada dalilnya sebenarnya untuk mengganti sholat itu. Makanya kita harus hati-hati tentang sholat. Harus selalu diingat-ingat sholat itu. Kewajiban sholat itu harus diingat-ingat. Waktunya cepat-cepat sholat. Terutama yang perempuan. Nah, tadi itu ya. Pertama sholat itu ya, untuk remaja itu dipikirkan itu. Selain memikirkan menuntut ilmu akademik, ilmu agama, kita harus ilmu kita yang ada dari kita praktekkan, kita ingat-ingat seperti itu. Nah ya, contohnya sholat kalian kan sudah tahu, bacaan sholatnya sudah tahu, waktunya sudah tahu. Nah itu ini mungkin cepat kita praktekkan ya, praktekkan dengan tertib, dengan disiplin sholatnya ya, dengan khusyuk mungkin ya, laki-laki di masjid, terus perempuan jaga waktu tadi itu. Kemudian sebentar lagi Ramadan ya. Kalau laki-laki tidak ada haid, tapi kalau perempuan ada haid kan. Nah, di situ kita harus ada pelajaran haid, karena haid itu adalah qadarullah ya. Sudah sunatullah, sudah dari Allah ya, enggak bisa ditawar ya kan. Pengennya enggak haid kalau puasa, ya enak ya. Enggak ada tanggungan, enggak ada waktu ganti ya. Karena itu memang sudah sunatullah, makanya kita terima, itu bonus dari Allah. Ketika Ramadan kita tidak puasa, biasanya 6 hari, 7 hari. Nah, gitu. Tapi nanti dicatat ya, dicatat. Misalnya hari ini saya datang haid, berarti dicatat. Berapa hari kemudian, dicatat di HP boleh, di kertas boleh, ditempel di lemari atau di dinding gitu, supaya tidak lupa ya. Atau yang tahun kemarin sudah haid, terus puasanya bolong, belum diganti, ini masih ada waktu ya, yang perempuan terutama masih ada waktu untuk menggantinya. Ini tinggal beberapa hari lagi kita menjelang Ramadan ini ya. Nah anakku yang perempuan terutama yang puasanya tahun kemarin belum diganti, masih ada beberapa waktu. Oke, itu tentang puasa Ramadan, mengganti puasa ya. Kemudian ini satu lagi tentang anak-anakku kelas 9 ini kan sudah remaja ya, artinya sudah remaja, sudah ada rasa ya. Apa artinya rasa itu? Mungkin sudah tahu rasa ya, lawan jenis misalnya ya kan. Sudah rasanya kok itu cantik, nah ada rasa suka atau gimana gitu ya. Nah, itu menandakan kalau kalian itu adalah sempurna ya. Jadi laki yang sempurna, perempuan yang sempurna. Jadi bisa timbul rasa suka lawan jenis, itu sunatullah juga ya. Sunatullah. Enggak bisa dipungkiri itu nak ya. Enggak bisa dipungkiri itu sunatullah. Maka dari itu kesukaan yang dalam hati tadi itu jangan dibiarkan begitu saja. Maksudnya harus ditahan gitu ya. Jangan dibiarkan liar. Kalau dibiarkan liar nanti akhirnya akan kacau balau ya kan.
kacau balau. Nah, kita harus menahan yang hal itu ya. Misalnya si A suka si B, ya kan? Nah, itu harus ditahan-tahan saja. Nggak boleh, aku suka kamu, kemudian melakukan ini, itu, pacaran, dan segala macam. No, 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 no. Nanti akan kacau balau. Jadi kacau balau, ya. Artinya apa? Artinya sama kita tuh orang Muslim, orang Islam dilarang ya, dilarang tidak berpacaran, apalagi sampai bergandeng-gandengan, sampai apa segala macam itu, ya nak ya. Itu tidak boleh. Itu kalian harus jaga sampai kalian nanti sudah selesai kuliah, sudah dapat karir. Nah, itu baru kalian nanti kalau kepingin mau berumah tangga ya, itu baru ya. Tapi kalau masa-masa sekolah, apalagi masih SMP ya kan, SMA ya kan, nah, itu ditahan ya, ditahan artinya disembunyikan saja gitu loh maksudnya. Itu karena itu sunatullah, itu enggak bisa dipungkiri nah ya. Dulu mungkin ibu juga punya rasa seperti itu, tapi ibu enggak juga biarkan liar seperti itu. Ya ibu diem-diem aja gitu. Ya diem-diem aja dan karena kan kita tuh banyak ya sudah berpacaran bertahun-tahun tapi tidak jodohnya juga kayak gitu-gitu kan. Makanya dalam Islam tuh tidak boleh kan sebenarnya untuk pacaran apa segala macam tidak dibolehkan ya. Nah itu kalau anak-anak Fidatra bisa menahan seperti itu jempol luar biasa. Anak Fidatra yang hebat akademiknya, hebat tentang amal solehnya, tentang akhlaknya ya, tentang perbuatan amal solehnya selalu dijaga, dikedepankan, itu akan lebih hebat nanti di orang tua agak senang, orang tua akan bahagia ya, masyarakat juga melihat akan senang, sangat senang ya, apalagi bapak ibu guru juga akan senang. Tapi kalau melihat, anak-anak baru SMP, sudah pacaran kayak gitu, rasanya miris ya, rasanya miris, rasanya sedih, prihatin gitu, rasanya ya Allah anak ini kok enggak pernah diajari ini ya gitu kan. Tapi kalau kalian melihat orang di luar sana, misalnya ada orang pacaran kayak gitu-gitu, kemudian itu ya namanya di luar ya, namanya orang ya, jadi latar belakangnya, pengetahuannya, ilmunya kan masing-masing. Jadi doakan aja kalau lihat orang kayak gitu. Tapi kalau yang ada yang kenal ya bisa diingatkan pelan-pelan. Tapi kalau tidak bisa mengingatkan ya kita doakan mudah-mudahan dia sadar bahwa perbuatan itu tidak benar. Perbuatan itu tidak diizinkan oleh agama kita seperti itu. Ya nak ya. Dan kita harus menjaga itu ya. Oke, sampai di situ obrolan-obrolan kita ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, diskusi nak? Boleh. Atau nanti kalau memang yang perempuan malu mungkin bisa japri ibu, tanya apa gitu. Yang laki juga boleh, misalnya malu di sini nanti bisa japri ibu, Bu saya punya mau cerita sama ibu, berbagi cerita, mau diskusi, mau berbagi cerita sama ibu yang ini gitu misalnya. Japri ibu juga boleh ya. Nanti kalau ibu bisa ibu jawab. Kalau ibu tidak bisa, ibu cari jawabannya. Ya. Oke, seputar remaja ya. Tolong dijaga, remaja itu memang perubahan dari anak-anak ke remaja. Nah, itu banyak godaannya biasanya, banyak ujiannya, banyak perubahan-perubahan masalah-masalah ya. Itu wajar ya, sunatullah harus dihadapi, tapi menghadapinya harus benar. Nah, gitu ya. Oke, Nak, ada pertanyaan enggak? Kalau ada yang pertama bertanya, boleh. Ada yang bertanya? Tidak ada? Halo? Halo? 9B? Oh ya, berarti nggak ada bertanya berarti nak ya? Oke nak, kalau nggak ada pertanyaan di Meet ini nanti bisa pertanyaannya di Jabri Ibu atau di mana ya? Kalau ada curhatan-curhatan boleh sama ibu. Kalau enggak sama ibunya atau orang tuanya boleh sama ibu gurunya Jabri gitu ya. Oke.
Nah, berarti kita akhiri sampai di sini ya pertemuan kita ya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat ya, terutama sholatnya, kemudian nanti sebentar lagi puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu wajib yang setahun sekali ya. Kemudian menjaga mahkota kalau perempuan ya. Perempuan tuh mahkotanya apa? Mahkotanya dari rambut sampai kaki. Itu mahkota perempuan itu. Yang harus ditutupi, tidak boleh dibuka kemana-mana, ya kan? Gitu. Kalau kalian semakin menjaga mahkota kalian akan semakin mahal. Orang melihat akan semakin semakin tawadu, semakin ini ya. Oh iya si A itu subhanallah sekarang sudah baik kan gitu. Nah, menutupi apa auratnya gitu kalau perempuan ya. Oke, sedikit semoga bermanfaat ya. Perjalanan kalian masih SMA, masih kuliah, masih panjang ya. Jadi modal-modal yang seperti ini di apa namanya? Terutama sholat itu dimulai dari sekarang yang tertib ya. Puasa Ramadan, kalau ada yang bolong, yang masih ada hutang cepat diganti gitu. Ya, kita akhiri sampai di sini ya, ya. Mohon maaf ya atas salah-salah dari Ibu. Ibu terima kasih. Jangan lupa untuk tahfidnya, untuk hafalan juz 30-nya mesti harus diulang-ulang sampai SMA, sampai kuliah, sampai kapan nanti supaya tetap hafal ya. Kita akhiri sama-sama dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Nanaku. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.